Keselamatan bermula dari hati yang sehat. Kita semua mengharapkan hidup selamat dan bahagia. Ya, kita pegang, selamat, bahagia. Jadi kita semua mengharapkan hidup selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita akan menikmati keselamatan, kebahagiaan itu jika kita memiliki hati yang sehat. Sedangkan hati yang sehat adalah hati yang karakternya seperti pada waktu manusia itu dilahirkan oleh ibunya. Maksud saya begini, begitu bayi dilahirkan oleh ibunya, dia itu membawa hati yang sehat. Hati yang sehat itu yang tidak terkontaminasi. Maka anak-anak bayi kalau belum dididik secara salah, dia pasti jujur. Dan dia pasti menghormati orang lain yang menolong dia dan sebagainya. Dan dia tidak ingin mengambil hak orang lain. Pola dasarnya seperti itu. Tentu apakah bayi itu bisa menyampaikan atau bisa mencuri atau tidak sesuai dengan perkembangan anak itu. Kalau dia masih bayi baru lahir 1-2 hari ya tentu tidak bisa berbuat. Tetapi yang saya maksudkan itu kemurnian kejiwaannya itu adalah kemurnian yang berpola baik. Ya. Bukan kemurnian dalam arti kertas putih. Kalau John Locke mengatakan bayi yang dilahirkan itu bagaikan tabula rasa, kertas yang putih. Enggak, kalau menurut Islam tidak begitu. Kalau Rasulullah mengatakan fitrah, fitrah itu artinya pattern yang sudah baku. Nah, pattern yang sudah baku itu termasuk ketundukan. Ya. Bayi yang dilahirkan mesti membawa bakat tunduk. Nah, kalau kita perhatikan bayi ketika makin maju dia bisa merangkak begitu. Kita suruh jalan, kita suruh mengambil benda, dia jalan itu nurut aja. Ya. Nanti kalau gede-gede dia mulai membangkang, nah itu berarti dia terkontaminasi. Bawaannya dia tunduk. Ya. Daripada seseorang manusia itu dilahirkan, hatinya pasti memiliki sifat tunduk patuh. Patuh kepada siapa? Kepada penciptanya. Yaitu Allah yang menciptakan dan mengatur alam raya ini, termasuk manusia yang berada di dalam alam raya itu. Hati yang demikian itulah, yaitu hati yang tunduk kepada penciptanya, itu pasti bersih dari segala noda. Terutama noda kemusyrikan dan noda dosa. Ya. Jadi bersih itu artinya bersih dari kemusyrikan dan bersih dari dosa. Sehingga hati itu terbebas dari perasaan takut dan sedih. Apa hubungannya takut dan sedih dan dosa? Kalau kita berbuat dosa itu pasti akan muncul rasa takut. Ya. Karena dosa itu kan perilaku yang menyimpang. Kalau kita berperilaku menyimpang, kita pasti takut. Kalau dia nggak takut, dia udah nggak sehat. Ya. Orang yang mencuri, pertama kali dia deg-degan, takut. Tapi kalau dia ulang lagi, nanti ketakutannya itu menjadi tidak sensitif lagi. Nah itu sudah rusak. Sedih, apa hubungannya dengan pola pikir yang tunduk kepada Allah? Orang yang tunduk kepada Allah itu menyadari bahwa kita ini dihidupkan oleh Allah. Karena Allah memberi kita kehidupan, maka Allah merawat kita dengan cara menjamin rezeki kita. Nah, kalau kita melihat kiasannya, misalnya kita lihat Allah membuat tanaman. Ketika Allah membuat tanaman, itu Allah merawat dengan cara dikasih hujan, kasih sinar matahari. Nanti kalau pohon itu tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pohon itu akan cenderung untuk bergerak atau bertumbuhnya itu ke arah matahari. Nah, kalau di atasnya itu ada misalnya ada pohon yang besar begitu, dia akan miring ke arah sinar matahari. Kalau pohon yang ditumbuhkan oleh Allah ini tidak bisa berdiri tegak seperti bambu, seperti jati. Kalau jati kan bisa berdiri tegak. Tapi seperti sirih dan sejenisnya, kan nggak bisa tegak dia. Nah, caranya dia mencari matahari, merambat saja kepada pohon-pohon yang gede itu, dirambatin sampai dia berada di paling atas,
ketemu matahari. Nah, itu kan cara Allah merawat. Nah, kalau orang itu hatinya bersih, dia itu menyadari bahwa aku diciptakan oleh Allah, maka aku pasti dijamin oleh Allah. Kalau dia tidak percaya bahwa Allah menjamin, dia pasti takut. Takut kalau tidak mendapatkan makanan. Terus kalau sudah dapat kemudian hilang, dia sedih. Kalau orang yang hatinya bersih itu nggak sedih, karena apa? Ya hilang, itu kan pemberian dari Allah. Nanti kan Allah ganti. Aku yakin Allah pasti ganti. Nah, nggak perlu sedih gitu. Ya, jadi kita jaga agar hati kita bersih, bersih dari kemusyrikan, bersih dari dosa, sehingga hati kita itu terbebas dari perasaan takut dan sedih. Ataupun perasaan-perasaan yang negatif yang berasal dari takut dan sedih. Ya. Perasaan-perasaan yang lain itu hulunya itu takut dan sedih. Misalnya galau. Galau itu berawal atau sama dengan derivatif dari takut. Distress itu juga dari takut. Was-was itu dari takut. Kecewa itu dari sedih. Ya. Sedih yang agak mendalam itu kecewa. Yang lebih dalam lagi putus asa. Jadi kesehatan hati, yaitu ya hati yang bersih, itu menjadi prasyarat bagi keselamatan dan kebahagiaan setiap orang. Saya ambilkan dari sabda Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda, wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging atau segumpal darah ya. Kalau segumpal itu baik, maka seluruh badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal itu, saya mengatakan segumpal darah atau segumpal daging, jantung itu daging apa darah itu. Oh ya udahlah ya, pokoknya yang saya maksud itu jantung ya. Kalau itu rusak, maka jasad itu semuanya rusak. Terus Rasulullah memberi peringatan, ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah jantung ya. Al qalbu, ini kalau kita bilang hati, itu kita suka rancu ya. Aduh sakit hatiku, itu kan yang sakit itu jantungnya. Tapi kalau makan sate hati, bukan hati itu, tapi itu liver. Jadi kita ambil qalbu. Dan qalbu dalam bahasa Quran itu memang artinya jantung, tetapi jantung itu bagian dari sistem berpikir. Berpikir itu seperti tadi saya katakan, dimulai prosesnya itu di otak, kemudian setelah mengambil kesimpulan itu dilanjutkan ke saraf tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita, organ-organ yang ada di dalam rongga kita. Di situ ada jantung, ada paru-paru dan sebagainya. Nah itu, oleh karena itu kalau kita berpikir, jangan hanya berhenti di otak. Kalau berhenti di otak, kita seringkali mengatakan orang itu berpikir tidak menggunakan hati nurani. Nah, hati nurani itu kita dengarkan, kita perhatikan gerakan jantung ini setelah kita berpikir atau berbuat sesuatu. Nah, karena jantung itu bagian dari sistem berpikir, maka kalau kita mengatakan berpikir itu menggunakan otak, benar. Berpikir itu menggunakan jantung, benar. Karena itu bagian dari sistem. Ya. Saya ambil contoh lah, supaya gampangnya. Kita tuh dalam bahasa Indonesia juga kadang-kadang menyebut bagian, tetapi yang dimaksud keseluruhan. Kamu membeli ayam berapa ekor? Saya beli 3 ekor. Beli 3 ekor ayam. Emangnya yang dibeli hanya ekornya doang? Enggak. Menyebut ekor, tetapi yang dimaksud seluruh badannya si ayam itu. Jadi menyebut sebagian yang dimaksud keseluruhan. Istilah sastra Arab itu
Dzikrul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan bagian tetapi yang dimaksud keseluruhan. Hati yang sehat dalam bahasa Arab disebut salim. Salim ini akar katanya sama dengan salamah, yang kita dalam bahasa Indonesia kita adopsi menjadi selamat. Salim itu juga akar katanya sama dengan Islam. Islam itu artinya tunduk. Salim itu berarti selamat, selamat itu berarti terbebas dari penyakit. Kalau terbebas dari penyakit berarti sehat. Jadi kalau kita mengatakan hati yang sehat itu hati yang selamat dari penyakit hati apapun. Penyakit hati itu dalam Al-Quran disebutkan ada penyakit hati ya, seperti dengki, dendam dan sebagainya, itu penyakit hati. Nah, orang yang sehat atau bersih hatinya itu akan selamat baik selama hidup di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nanti harta, jabatan dan anak-anak itu tidak berguna, tidak bisa menolong kita. Jadi yang bisa menolong kita itu hanya perilaku kita sendiri. Allah memperingatkan, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat ketika kalian dibangkitkan, harta dan anak-anak ini baik anak kandung sendiri maupun anak buah, ya, itu tidak ada gunanya, la yanfa'u, tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Nah, hati yang salim ini kita tadi sebut hati yang tunduk, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih dari segala penyakit. Siapakah orang yang tunduk, sehat atau bersih hatinya itu? Yang disebut qalbun salim. Orang yang memiliki qalbun salim itu siapa? Yaitu mereka yang betul-betul mengesahkan Allah. Sehingga mereka memfokuskan kehidupannya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dan berperilaku sesuai dengan bimbingan Allah. Mereka meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Mereka mencontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat memurnikan pengabdiannya hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu Nabi Ibrahim itu disebut sebagai orang yang hanif, ya, orang yang mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dan tidak belok kemana-mana. Apa sih hubungannya dengan hati yang sehat? Sehat itu ada kaitannya dengan bertuhan hanya satu. Kalau namanya bertuhan itu kan berarti tunduk. Kalau Tuhan hanya satu berarti tunduknya hanya kepada satu Tuhan saja. Nah, orang yang tunduknya hanya kepada satu Tuhan itu tenang hatinya, aman. Perilakunya juga akan konsisten. Kenapa begitu? Ya, contohnya misalnya waktu bayi itu berada di dalam perut ibu, proses yang terjadi mulai dari conception sampai menjadi janin sampai menjadi bayi itu semua mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh Allah secara baku. Dan yang menentukan hanya Allah. Nggak bisa pihak lain yang menentukan. Kita nggak bisa pesan, kamu hamilnya laki-laki ya atau perempuan, nggak bisa. Itu betul-betul hanya Allah. Itu artinya kan yang mengatur hanya satu, yang menciptakan hanya satu. Ya, dia itu Tuhan. Nah, bayi itu nurut, dia menjadi laki atau perempuan, cantik atau biasa itu sudah nurut. Proses kelahirannya pun juga nurut. Ya, kalau bayi itu normal dalam perut, misalnya ibunya tidak banyak gerak yang tidak perlu, ya gerakan itu yang baik-baik saja, maka ketika bayi itu makin tua umurnya, sudah mendekati kelahiran, itu nanti kepalanya akan turun ke bawah, mempersiapkan diri untuk keluar. Nanti cara keluarnya pun juga mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Allah. Allah menentukan prosesnya dimulai dengan ketubannya pecah. Ya. Pecah itu berarti ada cairan. Cairan itu akan membasahi jalan yang akan dilewati bayi.
Dengan begitu cairan ini menjadi pelumas. Tapi cairan itu juga sekaligus mengandung antibakteri. Jadi bersih. Nah, bayi itu melewat itu akan bebas dari infeksi. Nah, itu terus cara keluarnya pun lorong yang dilewati oleh kepala bayi itu sempit sekali. Terus kepalanya itu menyesuaikan diri. Kepalanya itu bisa mengecil, ya, karena tulangnya itu bisa masuk sehingga mengecil sampai keluar. Begitu sampai di luar dia membesar lagi. Nah, itu proses itu hanya Allah yang mengatur. Berarti bayi itu memang sudah tunduk kepada Allah mulai dari proses kejadiannya sampai dengan keluarnya. Nah, itu kalau bawaan itu dirawat terus, maka bayi ini akan menjadi manusia yang betul-betul tunduk kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu layak kita tiru karena Nabi Ibrahim itu lahir di masyarakat, bahkan di keluarga yang menyembah berhala-berhala. Tetapi dia diberi kecerdasan oleh Allah dan diberi bimbingan oleh Allah sehingga dia tidak bisa melakukan itu. Ini nggak masuk akal. Terus akhirnya dia mencari-cari dan dia mendapatkan jawaban, ya, bahwa nggak bisa, Tuhan itu mesti yang menciptakan semuanya ini. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim itu ditunjuk oleh Allah sebagai suri tauladan bagi kita yang beragama. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga dianjurkan untuk meniru Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan. Karena Nabi Ibrahim itu adalah orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Allah. Sehingga beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih satu-satunya anak beliau. Waktu itu beliau sudah berumur tua, terus kepingin punya anak, ternyata diberi anak seketika sudah tua, anak satu-satunya yang lahir Ismail. Kalau itu sudah ditunggu puluhan tahun, pasti kan kecenderungan orang tua ingin memanjakan. Ya, kita jangankan 10 tahun. Orang yang nikah kemudian sampai 3 tahun belum hamil, itu sangat mengharapkan kehamilan. Nanti begitu anak lahir, dia punya kecenderungan untuk memanjakan anak itu. Karena sangat ditunggu-tunggu. Nah, Nabi Ibrahim itu menunggunya sudah puluhan tahun. Maka dia sangat menyayangi anak ini. Tapi Allah menguji dia. Apakah dia lebih mencintai anak itu atau lebih mencintai Allah? Maka diperintah oleh Allah supaya menyembelih anaknya sendiri. Dia semula ragu-ragu karena wahyunya itu datangnya dalam bentuk mimpi. Menurut Rasulullah, memang para nabi yang terdahulu itu banyak sekali menerima wahyu itu melalui mimpi. Nah, tapi jangan kita lalu, wah kalau aku mimpi ini berarti wahyu. Enggak, sebagian besar mimpi kita itu bukan ilham dari Allah. Ya. Jadi kita jangan meniru bahwa oh ini aku seperti Nabi Ibrahim, mimpi ini berarti wahyu dari Allah. Enggak, seringkali mimpi yang kita alami itu justru datang dari setan. Nah, Nabi Ibrahim itu dianjurkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tunduk, anaknya pun juga tunduk karena anaknya dididik secara baik oleh bapaknya dan oleh ibunya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dua orang Ibrahim dan Ismail itu sudah menyerahkan diri. Coba perhatikan, ini kata-kata yang dipakai itu aslama. Akar katanya sama dengan salim, ya, qalbun salim. Nah, ini dua orang ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu aslama, menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim sudah meletakkan kepala Nabi Ismail di tanah. Wanadaina, kemudian kami panggil. Jadi belum sampai menyembelih, sudah ditaruh, belum sampai menyembelih, lalu malaikat diutus oleh Allah untuk memanggil Nabi Ibrahim dari belakang. Ya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, cukup. Kamu sudah membenarkan mimpimu itu sebagai wahyu dari Tuhan. Cukup. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian itu kami membalas kepada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata. Terus
wa fadainahu bidzibhin azim. Aku tebus dia dengan sembelihan yang agung. Nah, ini yang kita tiru dengan menyembelih kambing. Nah, jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu nanti Idul Adha kita berkorban. Ya. Boleh sapi berpatungan atau sapi untuk sendirian boleh, atau kambing untuk satu orang yang beli, tetapi pahalanya bisa di-share untuk seluruh keluarga. Nah, ini kalau kita korban nanti kita mengingat, aku ingin aslam tuh, aku ingin salim, ya, salim yang qalbun salim tadi, kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Aku punya harta, aku serahkan untuk sedekah. Ya, nilai pahalanya itu, korban itu pahalanya pahala sedekah, tetapi momentumnya khusus di hari Idul Adha. Nah, di dunia karena orang-orang yang hatinya salim itu menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan ditaati. Nah, orang-orang yang sehat semacam itu tidak mau menyembah yang lain, tidak mau tunduk kepada yang lain. Sehatnya bagaimana sih? Begini, kalau kita, ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang suka mempelajari bisnis, kalau kita menjadi presiden direktur dari suatu perusahaan, pemilik sahamnya hanya satu pihak, satu orang. Bandingkan kalau yang punya saham itu 2, 3, atau 4 orang atau lebih, yang kepentingannya beda-beda. Mana lebih enak? Kalau kita jadi presiden direktur perusahaan, pemilik sahamnya satu, pengarahnya jelas hanya satu itu. Saya pernah ditawari untuk menjadi pemimpin redaksi suatu koran, suatu surat kabar. Saya tanya, pemilik sahamnya siapa? Satu orang Golkar, satu orang PAN. Nah, waktu itu lagi masa reformasi, sehingga itu kan keras itu antara PAN dan Golkar. Saya bilang, aku hanya mau kalau aku bekerja hanya karena Allah. Aku tidak mau bekerja untuk kepentingan politik. Terus orang yang mencoba merekrut saya bilang, zaman seperti sekarang ini masih ada ya profesional yang pendiriannya seperti itu. Nah, ya sekarang ini orang yang rekrut itu perilakunya siksak, ikut partai ini, partai itu, jegal partainya sendiri dan sebagainya. Jadi dia bikin partai baru, kemudian partai baru itu mengolok-olok partainya yang lama. Nah, itu berarti dia perilakunya hanya untuk politik. Kalau untuk politik, dia taatnya kepada kepentingan politik. Saya nggak mau. Enggak, lebih baik aku nggak usah kerja. Gitu. Ya. Jadi kalau kita itu mengesahkan Allah, hati kita selamat. Nggak bingung, nggak was-was. Sehat gitu. Ya. Misalnya seorang yang berusaha mentaati dua pihak sekaligus, misalnya dua pihak, saya bilangnya pihak ya, bukan orang, dua pihak sekaligus. Di satu sisi dia berusaha taat kepada Allah, di sisi lain dia taat kepada uang. Ya, kita perhatikan sekarang ini kan yang banyak pejabat-pejabat kita itu kan ketaatannya kepada uang. Gitu. Nah itu kalau taatnya kepada uang berarti dia mempertuhan uang. Jadi kita ambil contoh orang yang mempertuhan Allah dan sekaligus mempertuhan uang. Nah, itu nanti kan akan bingung. Bingungnya tuh kasus yang sederhana misalnya. Kalau lagi dagang. Apalagi di sisi-sisi masjid. Seperti di Masjid Yarsi itu, di sisi masjid itu banyak itu warung-warung. Ketika ada adzan, apakah melayani pelanggan atau ke masjid? Yang ke masjid jarang itu. Jadi itu berarti mereka lebih taat kepada uang daripada kepada Allah. Nah kalau dia itu mempunyai keinginan yang sama-sama kuat, dia akan bingung. Aku mau ke masjid, ini orang ini lapar, misalnya begitu. Jadi orang yang memenuhankan lebih dari satu,
itu pasti akan sering kali mengalami kebingungan. Kebingungan itu termasuk penyakit, tidak sehat. Orang yang sehat itu nggak bingung, mengambil keputusan gampang saja. Ya. Di satu sisi Allah, kalau orang semacam itu, di satu sisi Allah menghendaki dia meninggalkan dagangannya, tinggalkan. Tapi di sisi lain uang memanggil-manggilnya, jangan, ini duit, ini keuntungan dan sebagainya. Nah, ini eksplisit Allah menyebutnya begitu, tinggalkan daganganmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk sholat di hari Jumat, bergegas-gegaslah kamu menuju ke sholat dan tinggalkan dagangan. Eksplisit, dzarul bai', tinggalkan dagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka melihatnya ini duit. Adalah orang yang tahu sampai ke faktor kejiwaan. Kalau aku taatnya hanya kepada Allah, hatiku tenang. Saya sering ketemu di masjid itu orang sopir-sopir taksi. Ya. Dia ada seperti di Senayan itu ada langganannya para sopir taksi pada sholat di situ. Saya tanya, Bapak selalu berusaha jamaah? Iya. Pokoknya begitu ada kesempatan dia ke masjid. Terus Bapak nggak khawatir kurang order? Enggak. Malah pengalaman saya, kalau saya rajin sholat berjamaah, order lebih banyak. Penghasilan saya lebih banyak. Kalau saya jalan terus muter-muter nggak sholat, malah penghasilan saya sedikit. Coba, dia menggunakan waktu lebih banyak untuk muter-muter, tapi nggak dapat duit. Tapi dia santai, dia sholat, malah dia dapat order lebih banyak. Siapa yang mengatur itu? Kan Allah. Jadi orang semacam itu tenang hatinya. Hati tenang itu sehat. Ya. Seorang yang sehat atau bersih hatinya juga tidak akan merasa cemburu atau iri hati ketika melihat temannya memperoleh penghasilan yang lebih banyak daripada dia. Karena apa? Dia meyakini, ya karena dia menuhankan hanya Allah, maka dia meyakini bahwa Allah itu maha adil. Kalau Allah maha adil, pasti membagi rezeki kepada manusia ini, apakah banyak atau sedikit, pasti dengan pertimbangan sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan Allah melihat kalau ada orang yang, ini orang ini lebih baik duitnya banyak, dikasih oleh Allah banyak. Tapi kalau Allah melihat ini kalau dikasih duit banyak ini rusak nih, dikasih duit sedikit. Ya. Misalnya orang yang dikasih duit banyak, kemudian dipakai untuk judi, dipakai untuk beli minuman keras. Wah, itu nggak layak itu mempunyai duit banyak. Atau untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Itu nggak berbakat. Lebih baik dia kasih duit sedikit aja. Terus ada orang yang, ini kalau kasih duit lebih banyak makin bagus nih. Dia makin banyak duitnya, rezekinya, dia makin banyak orang yang dia tolong. Ada saudaranya yang tidak bisa membiayai pengobatannya, dibantu. Ada orang yang dia lapar, sakit, sudah tua, kasih diantar makanan dan sebagainya. Nah, itu orang semacam ini berarti makin banyak duitnya makin baik. Nah, Allah ngasih lebih banyak. Jadi kita tinggal milih. Kita mau diberi oleh Allah banyak atau sedikit. Kita lihatnya, kalau aku diberi oleh Allah itu banyak, manfaatnya lebih banyak enggak? Kalau manfaatnya lebih banyak, nanti Allah akan memberi kita lebih banyak. Maka ya udah, aku akan memberi manfaat kepada orang lain setelah mencukupi diriku sendiri. Nanti Allah akan mengganti, berarti saya berbakat untuk mendapatkan rezeki banyak. Tentu ada kaitannya dengan usaha kita sendiri. Kita itu satu mengandalkan kepada Allah, dan kita kerjanya berdasarkan takwa enggak? Kerja berdasarkan takwa itu rajin bekerja, dia jujur, menepati janji dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari usaha. Nah, Allah memberitahukan kepada kita supaya kita jangan
iri terhadap orang lain, karena Allah membagi rezeki itu sudah sesuai dengan kebijaksanaan. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dikum ala ba'd. Kalian itu jangan berangan-angan. Berangan-angan tentang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jangan berangan-angan tentang kelebihan yang diberikan oleh orang lain. Di terjemahan yang ini saya copy paste, itu diartikan iri hati. Nah, itu sudah penafsiran. Ya. Kalau arti terleknya, kamu jangan mengangan-angan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena apa? Allah membagi rezeki itu lirrijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabat. Orang laki-laki maupun perempuan, mereka itu mendapatkan nasib. Nasib itu artinya bagian. Mendapatkan bagian rezeki sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Nah, mereka usahakan, mereka lakukan itu tidak hanya rajinnya saja, tapi termasuk the way, cara berdagangnya, jujur enggak, menepati janji enggak. Itu termasuk bagian dari iktasabu. Tergantung usaha mereka. Allah memberi banyak atau sedikit. Maka karena Allah itu membagi itu berdasarkan kebijaksanaannya, kalau kita kepingin kaya, kita mintanya kepada Allah. Kalau minta kepada Allah, turuti resepnya Allah dong. Gitu. Turuti resepnya Allah. Resepnya Allah itu apa? Ya rajin, jujur, disiplin dan sebagainya. Itu resep dari Allah. Kalau kita minta kepada Allah tetapi tidak mau menjalankan resep dari Allah, ya konyol itu, ya kan? Nah, seorang yang sehat atau yang bersih hatinya juga tidak perlu merasa distress. Nah, distress ini maksud saya itu stres ya. Karena saya kalau bilang stres itu ada seorang psikiater yang bilang distress. Nah, karena kalau menurut psikologi, stres itu memang perlu. Tapi stres yang ringan. Karena stres itu bisa memicu kita, bisa mendorong kita lebih hati-hati, dan kita mendapatkan tenaga tambahan ya, karena setiap stres itu mendorong keluarnya adrenalin. Kalau stresnya sedikit, adrenalin yang keluar sedikit. Nah, adrenalin itu akan mempercepat kerja jantung. Kalau jantung kerjanya lebih cepat, maka darah yang dipompakan lebih banyak. Kalau darah yang dipompakan lebih banyak, maka yang diterima oleh paru-paru lebih banyak. Begitu paru-paru menerima darah lebih banyak, maka dia bernafas lebih efisien, lebih banyak udara oksigen yang dihirup. Itu menjadi tenaga. Jadi menurut mereka stres yang mild, ya, yang sedikit itu bagus, tapi kalau berlebihan tidak bagus. Nah, mereka menyebut yang berlebihan itu distress. Tapi orang awam biasanya mengatakan stres itu ya stres begitu. Ya, jadi pokoknya yang saya maksud itu stres yang berlebihan. Jadi seorang yang sehat atau bersih hatinya juga tidak perlu merasa distress ketika dia harus bekerja sangat keras untuk mencari penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan sekaligus membiayai pendidikan anak-anaknya. Jadi kerja keras, tapi mengeluh nggak? Enggak. Karena apa? Dia itu meyakini bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya, yaitu akan memberi kemudahan di kemudian hari setelah sekarang mengalami banyak kesulitan. Jadi aku kerja keras untuk membiayai ini dan itu untuk sekolahnya anak-anak. Dia nggak stres karena apa? Ya hidup itu memang berjuang dulu, ya, berjuang dulu nanti hasilnya dipetik kemudian. Kalau kita tidak mau berjuang dulu, nanti sekarang ini kita santai-santai. Masa depannya sulit. Kalau ingin masa depannya mudah, sekarang kesulitannya sekarang. Ya, Allah menjanjikan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan atau menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi Allah janjikan, kalau kamu mau bersulit-sulit dulu, kami akan beri kemudahan nanti belakangan. Ya. Jadi kalau pepatah kita itu berakit-rakit dan seterusnya, ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu kita ambil Qur'annya aja, jadi barokah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra.
ketika menggunakan sebagian dari hartanya untuk bersedekah dan menolong saudaranya atau temannya yang sedang mengalami kesulitan, orang-orang yang sehat dan bersih hatinya itu tidak akan khawatir. Tidak khawatir nanti tidak bisa membiayai nafkah keluarganya di masa depan karena tabungannya berkurang. Nggak ada kekhawatiran. Karena apa? Orang yang hatinya bersih itu meyakini benar janji-janji Allah. Apa itu janji Allah? Kalau kamu bersedekah nanti aku ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu sedekahkan, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu maha baik dalam memberi rezeki. Ya. Jadi yang saya hayati tentang diri saya sendiri, saya itu oleh Allah sudah dijatah rezeki saya. Misalnya dulu waktu saya masih kuliah, saya sambil mengajar sekolahan, mengajar di SLTA, mengajar di perguruan tinggi, mengajar kursus dan sebagainya. Penghasilan saya itu dalam 1 bulan itu kira-kira ya sekitar 200.000 rupiah dulu. Nah, 200.000. Kalau ada yang minta izin, misalnya anak SMA atau mahasiswa, Mas, aku minggu depan ujian Mas 2 minggu, libur dulu ya. Nah, itu kan berarti penghasilan kurang. Saya nggak pernah gentar. Karena apa? Allah sudah jatah saya kok, jatahnya 200.000. Nanti coba deh, akhir bulan dihitungkan 200.000. Benar. Jadi ada yang berhenti, terus nanti ada yang minta lagi, jumlahnya tetap 200.000. Nah, kalau kita tidak mau bersedekah, ya tetap 200.000 itu. Kalau kita bersedekah, 200.000 kita sisihkan, aku bisa kok nyisihkan ini sebagian untuk si A, si B, misalnya ini untuk ibuku, ini untuk keponakanku dan sebagainya. Karena Allah ganti. Jadi meskipun dikeluarkan sejumlah tertentu, Allah ganti lagi. Ya enggak masalah, ya enggak masalah. Jadi dia bersedekah itu enggak ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu penyakit hati. Ya, enggak ada kekhawatiran. Ya, bahkan ketika berjuang dan berperang untuk mempertahankan negerinya terhadap kejahatan dan serbuan penjajah. Ya, ini kan sekarang ini masih ada tuh penjajah. Ada negara yang maunya seluruh dunia, negara manapun harus tunduk patuh kepada dia. Kalau tidak tunduk, dikasih resiko kasih ancaman embargo ekonomi, kasih tarif yang tinggi, bahkan dibom dan sebagainya. Terus kalau orang mempertahankan negaranya, itu jihad fisabilillah. Karena kalau kita, Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, tanah ini tanah kita. Kalau kita membela hak kita dengan perang itu fisabilillah di jalan Allah. Kalau mati syahid. Nah, meskipun itu harus menjalani peperangan semacam itu, enggak takut. Tetap aja tegar dalam peperangan. Resiko mati enggak apa-apa. Karena orang-orang yang semacam itu, hidup atau mati sama-sama baik. Kalau hidup, menang berarti. Menang bisa mendapatkan rampasan perang atau pampasan perang. Terus kalau kalah, syahid, surga. Jadi hidup baik, mati baik. Maka sahabat-sahabat Nabi ketika perang itu tenang, musuhnya lebih banyak, nggak apa-apa. Ini biasanya dulu itu kalau perang itu sebelum tawuran itu argumentasi dulu. Ya kayak Muhammad Ali itu kalau tinju kan ngomong-ngomong dulu, menjatuhkan mental musuhnya. Nah, itu masing-masing itu berusaha menjatuhkan mental. Terus Rasulullah dianjuri oleh Allah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan kepada musuh-musuh itu bahwa kalian itu mengharapkan kami itu sama-sama baiknya. Kami mati baik, kami hidup baik. Jadi kalau kamu perang terhadap kami tidak merasa kehilangan apapun. We have nothing to lose. Enggak, jadi nggak apa-apa. Aku mati nggak apa-apa. Bandingkan. Wa nahnu nartabassu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabim min 'indih aw bi aidina. Beda dengan kalian. Kalian itu nasibmu, apakah kami bunuh sebagai musuh ya? Bunuh sebagai musuh dengan tangan kami, atau disiksa oleh Allah.
Jadi kamu hidup ya sengsara karena kami, kalian mati sengsara di neraka. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Udahlah, sama-sama nunggu nasib. Nah, orang yang semacam ini tangguh, ya, tidak gentar menghadapi musuh. Alhasil, orang-orang yang hatinya sehat dan bersih, kemungkinan besar tidak akan mengalami perasaan negatif. Apapun perasaan negatif tidak ada dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka dalam keadaan apapun akan merasakan ketentraman hati dan selalu optimistik dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Mereka akan selalu optimis karena meyakini akan adanya harapan bahwa mereka dalam keadaan apapun akan memperoleh kasih sayang Allah. Kasih sayang itu bahasa Arabnya rahmat. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Asalkan mereka mau rajin belajar dan bekerja keras sesuai dengan arahan Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang mau beriman dan mau berhijrah itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk menuju pada kebiasaan yang baik. Wa jahadu fi sabilillah, dan mereka bekerja keras di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu akan mengharapkan. Jadi they are expecting itu mengharapkan yang real, rahmatullah. Mereka akan mempunyai harapan mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau hidup ini punya harapan, nanti Allah akan memberi rahmat, itu bersemangat dan nggak takut. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa baik atau buruknya hati akan mempengaruhi nasib setiap orang. Hati yang baik atau sehat ditandai dengan ketundukannya kepada Allah dan bersihnya dari kemusyrikan. Hati yang sehat tidak dihinggapi rasa cemburu, rasa iri, rasa halau atau distres. Hati yang sehat selalu optimis karena meyakini akan adanya kasih sayang Allah. Semoga Allah membuat hati kita tunduk patuh kepadanya dan terbebas dari noda kemusyrikan dan noda dosa. Amin.